Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sika Spiani Putri dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Baiklah, mari kita mulai dari pengertian IPTEK. Apa itu IPTEK dan apa yang dimaksud dengan IPTEK? Apa sih IPTEK itu? IPTEK adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dua hal yang sangat sulit untuk dipisahkan, karena ilmu pengetahuan muncul sebagai akibat dari aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan biasanya hasil pemikiran dari ilmu pengetahuan tersebut diwujudkan dalam bentuk teknologi. Jadi, IPTEK itu adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan, definisi IPTEK adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Jadi, seperti yang kita lihat, saat ini IPTEK telah berkembang sangat pesat dan cepat. Dapat dilihat dari semakin banyaknya bermunculan berbagai macam teknologi yang canggih yang dapat membantu aktivitas dalam kehidupan manusia, seperti telepon, komputer, handphone, dan lain sebagainya. Dengan semakin berkembangnya IPTEK saat ini, memberikan dampak positif maupun negatif terhadap masyarakat. Adapun dampak positif IPTEK di dalam bidang pendidikan, yang pertama itu adalah sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Pada saat pandemi COVID-19 ini, kita kan melakukan pembelajaran itu melalui jarak jauh atau melakukan teknik daring. Karena itu, kita pasti menemukan kesulitan dalam menjelaskan teori maupun kesulitan dalam memahami teori yang disampaikan oleh guru. Karena itu, kita memerlukan suatu aplikasi yang dapat memudahkan kita untuk memahami penjelasan dari guru tersebut, atau bisa jadi dengan menatap muka antara siswa dan guru. Hal ini bisa digunakan aplikasi Ruang Guru. Kemudian yang kedua adalah munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai ilmu pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan. Hal ini berkaitan dengan ketika kita menemukan kesulitan untuk menemukan jawaban yang diberi oleh guru, kita dapat menggunakan Google, seperti aplikasi Brandly, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Hal ini juga ada untuk memudahkan kita supaya kita tidak perlu menatap muka. Kita bisa menggunakan seperti untuk menyampaikan teori, menjelaskan teori menggunakan e-learning, classroom, dan lain sebagainya. Kemudian adapun di bidang informasi dan komunikasi, yang pertama itu adalah kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun, di daerah bagian manapun, melalui internet tentunya. Contohnya itu adalah portal web yang berisi berita dan artikel. Hal ini biasanya dapat ditemukan di Detikcom, Kompas.com, Liputan News, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone dan lain-lain. Kemudian adapun di bidang ekonomi, yang pertama adalah dengan fasilitas pemasangan iklan di situs internet pada situs-situs tertentu ini, kita akan mempermudahkan kegiatan promosi dan penjualan produk kita. Dan kita juga tidak perlu membuka toko untuk menjualkan produk kita. Cukup dengan mempromosikan atau mengiklankannya misalkan di YouTube, IG, di FB, WA, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut dengan e-commerce. Hal ini dapat mempermudah transaksi bisnis perusahaan atau perorangan, yaitu melakukan bisnis melalui aplikasi Shopee, melalui teknik COD, dan lain sebagainya. Ada lagi seperti Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Kemudian adapun di bidang budaya, yang pertama itu adalah mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi. Seperti kita mengetahui budaya yang ada di India atau sebaliknya,
negara India atau warga India mengetahui budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. Dan yang ketiga, mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion, dan lain-lain, sehingga akan memperkuat identitas negara kita atau identitas lokal diri kita sendiri dan memajukan negara kita. Kemudian adapun di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, cara untuk mengobatkan atau pengobatan penyakit pada sebelum adanya kemajuan iptek ini kan melalui cara tradisional, yaitu seperti dukun, dan obat-obatnya pun juga berasal dari tumbuhan tradisional, alatnya pun juga masih tradisional ya. Sedangkan saat ini, di saat modern ini, setelah ada kemajuan perkembangan iptek tersebut, kita sudah menggunakan dokter untuk jasa pengobatan penyakit kita, dan sudah ada juga resepnya berupa obat yang terbuat dari secara kimiawi oleh pabrik. Dan dengan semakin berkembangnya iptek tersebut, kita berhasil menemukan mikroskop, sinar X, antibiotik, obat-obat bius, dan lain sebagainya yang akan mempermudahkan pengobatan penyakit kita, dan mempermudahkan kesehatan bagi diri kita sendiri. Di bidang politik, yaitu yang pertama adalah di bidang politik misalnya adalah memperkuatkan hubungan diplomatik antar negara. Itu misalnya. Kemudian adapun dampak negatif dari iptek tersebut adalah yang pertama adalah banyak kasus internet dapat membuat kualitas moral para siswa menjadi menurun karena membuka situs-situs yang berbahaya. Yang kedua adalah adanya kesenjangan sosial di antara para peserta didik, baik dari sisi fasilitas dan kualitas pendidik. Yang kedua adalah peserta didik menjadi tergantung pada teknologi karena telah terbiasa menemukan informasi dari teknologi. Kemudian adapun di bidang informasi dan komunikasi, yang pertama adalah potensi terjadinya kejahatan di dunia maya atau cybercrime, mulai dari pembobolan akun online hingga penipuan online. Yang kedua adalah penyebaran informasi-informasi hoax dan merugikan orang lain akan semakin meningkat melalui media online. Kemudian adapun di bidang ekonomi, yang pertama adalah produk impor dapat membuat produk lokal kalah bersaing sehingga para pengusaha lokal akan sulit berkembang. Yang kedua, munculnya kapitalisme di suatu negara di mana perekonomian dapat dikuasai oleh pihak-pihak tertentu yang bermodal besar. Kemudian adapun di bidang budaya, yang pertama adalah meningkatnya sifat individualisme, yaitu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, materialisme, mementingkan keuangan untuk kepribadian sendiri dan konsumtif di masyarakat suatu negara. Yang kedua adalah moral sebagian masyarakat akan rusak karena telah mengikuti budaya-budaya barat dan gaya hidup masyarakat di negara lain yang tidak sesuai dengan norma yang ada, sehingga kita itu kehilangan identitas lokal kita atau identitas budaya-budaya yang ada di negara kita. Yang ketiga adalah kecintaan akan budaya-budaya lokal akan terkikis sedikit demi sedikit sehingga budaya negara kita itu tidak menjadi maju gitu. Kemudian yang kelima adalah bidang kesehatan. Yang pertama, timbulnya penyakit kanker yang dianggap berasal dari kemajuan iptek tersebut. Kemudian yang kedua adalah para pengkonsumsi obat antibiotik tidak akan terbilang penyakitnya itu tambah parah gitu. Kemudian adapun di bidang politik, yang pertama adalah munculnya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang dapat menggoyahkan suatu negara, yaitu seperti peradu dombaan gitu. Kemudian adapun yang kedua, sebagian masyarakat akan mengambil dan menerapkan nilai-nilai politik luar negeri yang masuk ke dalam suatu negara. Kemudian adapun cara menyikapi dampak perkembangan iptek, yang pertama itu adalah sikap yang dapat kita ambil terhadap kemajuan iptek adalah dengan mengetahui dan menyesuaikan kebutuhan kita akan informasi yang ingin kita dapatkan melalui teknologi informasi. Yang kedua, mengetahui sejauh mana privasi yang kita miliki dan menghargai adapun yang kedua tadi yaitu adalah mengetahui sejauh mana privasi yang kita miliki dan menghargai privasi milik orang lain. Dan yang ketiga adalah menggunakan manfaat teknologi informasi secara bijak dan sesuai dengan hukum yang berlaku.